Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat pagi teman-teman semua. Luisa, kira-kira apa kabarnya nih? Baik. Udah lama ya kita nggak ketemu ya? Sekali ketemu kok langsung kayak beda gini ya. Hari ini kita kira-kira mau ngapain sih? Udah ada lighting, udah ada Luisa, ada Keona, ada Daniel, ada Lauren juga. Terus udah banyak orang di belakang layar. Kira-kira kita mau ngapain nih? Ya, hari ini kita ingin merayakan Natal, Ci. Oh, kayak ini baru pertama kali nggak sih kita rayain Natal remaja dari rumah masing-masing ya? Iya, Ci, emang agak beda sih dari tahun sebelumnya, tetapi tetap aja kita masih bisa merayakan Natal aja sudah bersyukur, Ci. Iya, masih semangat lah ya. Nah, benar banget tuh. Maka dari itu, marilah kita menyambut Natal pada hari ini dengan gembira dan semangat dengan menyanyikan lagu Hark the Herald Angels Sing. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy among God and sinners reconciled. Joyful ye nations rise, join the triumph of the sky. With the lifting hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hail the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the Herald, Prince of Peace. Hail the Son of Righteousness. Light and life to all He brings. With healing in His wings. His glory by, born that men no more may die. New is the Son of Earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye, oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih karena penyertaan Engkau sampai hari ini, sehingga kami masih bisa merayakan Natal remaja bersama-sama walaupun kami dari rumah masing-masing. Tuhan, sekarang kami akan memulai kebaktian Natal remaja kami. Tuhan yang pimpin kami dan memberikan kami kefokusan, sehingga kami dapat mengerti isi dari firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, apakah kalian tahu kita dapat merasakan bahagia bukan cuma pada saat kita mendapatkan hadiah, mempunyai pacar baru, memakan makanan yang enak saja. Bahagia itu kita bisa mendapatkan ketika kita bisa bersyukur dan juga menikmati kasih Tuhan. Bahagia itu bisa melihat saudara-saudari kita dapat bersatu dalam kasih dan hidup di dalam kasih Tuhan. Bahagia itu bisa berbagi kasih Tuhan kepada sesama. Dan bahagia itu dapat memaknai Natal dengan benar dan juga terus merindukan Yesus tinggal di dalam hati kita.
Kebahagiaan tersebut dapat kita rasakan karena adanya Allah Bapa yang merelakan anaknya. Ia merelakan anaknya untuk menderita dan disalibkan, agar dunia yang hilang ini bisa diselamatkan dari dosa. Teman-teman, mari kita merefleksikan diri kita dengan menyanyikan lagu Karena Kita. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Teman-teman, terkadang kita saat mendengar kata Natal, yang terlintas di pikiran kita mungkin hanya libur, kado, hal-hal menyenangkan lainnya. Tapi kita harus ingat bahwa Natal bukan hanya sekedar liburan Natal dan bersenang-senang aja. Tapi kita harus ingat juga bahwa Natal sendiri itu tidak akan berarti tanpa adanya kasih Tuhan dalam hati kita. Nah sekarang teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Natal di Hatiku dengan hati yang sungguh-sungguh. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyatamu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan
Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara sudah ku bernyanyi kemuliaan di tempat tinggi dan damai sejahtera antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasihmu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak CK. Oke, ya sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh sama-sama merayakan Natal hari ini Tuhan. Kami sebagai remaja boleh kembali disediakan waktu Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan, dan kami bersama-sama dengan teman-teman yang hadir mau sama-sama menyambut Natal. Dan biarlah waktu kami sebentar ini untuk boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh kembali diingatkan bahwa Engkau adalah hadiah dalam kehidupan kami, Engkau adalah hadiah yang terbesar dalam kehidupan kami, dan seharusnya kami mengucap syukur akan hal itu. Kami boleh diingatkan dan kami boleh meresponinya. Yang besertai kami Tuhan, dan mau kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, pernah dengar nggak istilah anak gawang? Tes. Dengar ya suara saya ya. Boleh kasih tanda kalau teman-teman pernah dengar atau pernah tahu istilah anak gawang. Kasih lambaikan tanganmu di Zoom pakai icon. Yeah, Hudson. Thank you. Kemudian siapa lagi? Cuma Kasen doang nih. Yang PRP pernah kan dengar anak gawang? Kok bisa jalan sendiri? Siapa yang jalan? Ya, ada? Alden, Rizal, pernah dengar nggak istilah anak gawang? Kalau enggak, saya ganti istilahnya. Istilah cupu. Ada yang pernah dengar istilah cupu nggak? Bukan cupu-cupu ya, itu kupu-kupu. Kalau cupu beda. Ada yang ada dengar? Itu paling. Ya, oke. Ada yang pernah dengar, teman-teman? Halo, anak PRP? Nicholas, Ethan, Josuaku, Fiona, Joshua Jayadi. Cupu, ada yang pernah dengar cupu? Wah, sebentar lagi darah gue mendidih nih, karena nggak ada yang respon. Halo. Oke, oh nggak pernah ya? Pernah, iya kalau pernah, tolong lambaikan tangan. Contohnya beginilah, contohnya gini ya. Saya suka olahraga basket, bulu tangkis, bola, tapi nggak terlalu jago, gitu ya. Nah seringkali kalau waktu kecil saya main begituan, begitu ya, basket ataupun bulu tang ataupun volley ya, atau sepak bola, saya selalu bilangnya saya mungkin agak rendah diri kali ya, minder begitu ya. Saya selalu bilang kalau kita sweet ya, gang sweet gitu ya, mau cari tim, gue selalu bilang udah gue jadiin anak gawang aja atau jadiin cadangan aja gitu ya. Jadi kalaupun misalkan orangnya ada 11 begitu kan mestinya kalau kita main basket 5-5 gitu ya. Nah gue jadi
masuk ke tim lain sebagai anak gawang, sebagai orang yang seringkali nggak dianggap gitu ya, seringkali sebagai orang yang nggak masuk hitungan begitu kan. Nah, jadi ada atau tidak adanya gua nggak ngefek gitu ya, ada atau tidaknya saya di dalam sebuah tim itu nggak ngefek karena bisa main sih tapi nggak terlalu jago gitu ya, apalagi kan badan saya cukup bagus gitu ya, ideal begitu kan, besar, sehingga akhirnya menjadi kelemahan buat satu tim. Nah, itu namanya anak gawang atau cupu gitu ya. Nah, tidak masuk hitungan teman-teman, bukan karena latihan, itu seringkali terjadi seperti itu. Seringkali karena dia nggak jago, seringkali karena dia nggak pernah latihan, membuat dia atau membuat seseorang itu akhirnya nggak masuk hitungan. Namun ada juga orang yang seringkali disebut nggak masuk hitungan karena dia punya kelemahan, dia punya keterbatasan, dia punya disabilitas, dia punya kemampuan mungkin terlambat bicara dan segala macam. Nah, teman-teman, saya punya slide di sini. Ada yang pernah tahu orang ini? Kalau ada yang pernah tahu, pernah lihat, pernah dengar, pernah baca, kok jalan sendiri ya? Ada yang pernah tahu orang ini? Boleh lambaikan tangan. Jangan dicet dong, saya susah bacanya. Dikasih, siapa nih? Oh, ini yang tadi. Oh, gue baru tahu tuh cupu punya singkatan culun punya. Saya baru tahu, ternyata ada singkatannya. Kamu baru tahu? Waduh, ketinggalan banget saya. Gue pikir cuma bercandaan kupu-kupu gitu ya, cupu, ternyata culun punya. Baru ngomong. Oke, ada yang tahu orang ini, teman-teman? Namanya Yeri Patinasarani, ya. Jadi saya pernah dengar kisahnya ketika dia kesaksian di Andy, bagaimana dia itu berjuang dari seorang yang hampir mau bunuh diri gitu ya karena narkoba. Jadi dia ini adalah seorang anak dari pemain bola, teman-teman. Papanya itu namanya Roni Patinasarani. Gue salah slide gitu ya. Nah, ini pemain bola ya, cukup terkenal, udah almarhum, udah meninggal. Ini salah satu legenda timnas. Dia pernah mimpin di sini kebangkitan timnas dari tertinggal 0-2 jadi menang 3-2 lawan Bahrain. Ya, dia juga pernah ketemu sama Johan Cruyff, ya, dia pernah tanding di sana dan dia cukup terkenal. Dia orang Kristen, ya. Nah, ternyata suatu kali dia menemukan bahwa barang-barang di rumahnya itu pada mulai hilang. Jadi dia nggak sadar pada saat itu, ini anaknya ada 2 gitu ya. Yang satu namanya Benny, yang satu namanya Yeri. Saya lupa yang mana koko, yang mana adik. Pokoknya mereka saudaraan lah gitu ya. Nah, jadi seingat saya sih salah satu utamanya kokonya kena narkoba. Kemudian dia mulai nyolong-nyolong begitu, dan kemudian itu menularkan kepada adiknya. Jadi singkat cerita kedua anak ini, saudara ini, mereka masuk terjerumus karena narkoba. Kenapa? Ya karena orang tuanya bisa dikatakan kurang perhatian, kemudian juga sibuk karena mungkin main bola gitu ya. Mamanya juga sibuk dan akhirnya mereka mulai terjerumus ya. Jadi ditandai dengan barang-barang di rumah sering hilang. Kemudian kedua anak ini juga sering kali pulang malam ya, dan juga sering kali diam di kamar aja seharian begitu ya. Nah, teman-teman, dibayangkan bagaimana papanya ini pastinya sedih gitu ya. Papanya sedih, papanya kecewa, papanya juga merasa bingung juga gitu ya. Kenapa dua-duanya seperti terhilang dan dia nggak tahu bahwa kedua anaknya ini mulai memakai narkoba. Nah, singkat cerita teman-teman, akhirnya bisa dikatakan mereka seperti ya dibenci sama saudara-saudara yang lainnya begitu ya. Kenapa? Karena barang-barang papahnya, barang-barang mamanya sampai habis terjual ya, TV segala macam begitu, sehingga perekonomian keluarga juga semakin turun, dan ini akhirnya juga membuat keluarga besar dari Roni Patinasarani dan istri juga mau nggak mau ketiban gitu ya, karena mereka seringkali minjem duit. Jadi kalau udah mereka kedua orang ini bertamu ke rumah saudara-saudara mereka,
mereka harus waspada. Kenapa? Karena pasti ada barang yang hilang atau barang yang diambil. Mereka menjadi anak yang akhirnya dikucilkan, ya, dibenci, diomongin, difitnah, diisu-isukan yang negatif karena mereka adalah pecandu narkoba, begitu ya. Mereka lama-lama menjadi orang yang terhilang. Mereka menjadi orang yang terasingkan. Mereka menjadi orang yang tidak masuk hitungan, ya. Inilah keadaan mereka sebagai seorang anak dari seorang pahlawan negara, begitu ya. Dari seorang atlet yang bisa dikatakan seharusnya hidupnya mereka sehat. Nah, teman-teman, tidak menyenangkan, ya, tidak menyenangkan menjadi seseorang yang tidak masuk hitungan, tidak menyenangkan seorang itu tidak dianggap, tidak menyenangkan bahwa seseorang itu dianggap tidak layak, tidak berharga, bahkan dianggap kurang berarti. Kemudian juga merasa hanya sebagai pelengkap saja. Sehingga pastinya mereka pun punya pemikiran, buat apa gue hidup? Mendingan gue bunuh diri aja. Karena gue udah rusak, gue udah kotor, gue udah hancur, gue nggak diterima di mana-mana, begitu ya. Nah, teman-teman, mungkin ini yang dialami oleh anak yang hilang. Dalam sebuah ilustrasi yang Tuhan Yesus ceritakan, ada anak yang hilang di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Bagaimana anak bungsu ini kabur dari rumah, melarikan diri dari rumah karena dia merasa dia udah punya uang banyak. Kemudian dia pesta, dia hambur-hamburkan, ya, dia ke dunia gelap, gitu ya. Dia ke klub mungkin, ke diskotik, dan juga bermain dengan pelacur dan segala macamnya, gitu ya. Sehingga pada akhirnya dia menjadi miskin, sampai makan pun, tanda kutip, ketika dia bekerja sebagai petugas ataupun penjaga babi, gitu ya, dia mau makan makanan babi, gitu. Teman-teman, perasaan inilah yang mungkin merasuk ke dalam dirinya bahwa dia ini nggak menyenangkan, dia ini udah rusak, udah hancur, udah kotor, gue nggak diterima di mana-mana, gue nggak masuk hitungan. Teman-teman pernah ngalamin seperti ini, ya, bagaimana kehidupan teman-teman seakan-akan tidak ada masa depan. Teman-teman yang merasa diri minder, merasa diri dianggap seperti apa ya, orang yang dibanding-bandingkan dengan saudara-saudara lainnya, teman-teman dianggap dibandingkan dengan koko atau adik, teman-teman dianggap bodoh, teman-teman dianggap gak bisa ngapa-ngapain, atau teman-teman dianggap jelek, gitu ya, teman-teman dianggap buruk rupa, teman-teman bahkan seringkali dikatakan seperti anak haram, gitu ya, anak yang kayaknya bukan dilahirkan oleh orang tua kandung saudara, gitu ya. Itu menjadi perasaan yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan, buat apa gue hidup? Gue udah rusak, gue udah kotor, gue udah nggak diterima di mana-mana, gue udah merasa ini nggak adil, dunia nggak adil, bahkan mengatakan Tuhan nggak adil. Karena miskin, tidak bisa bergaya, tidak bisa selfie dengan background yang bagus. Karena penyakit, karena cacat, karena kekurangan bahat, bahkan jika karena kesalahan kita terbuang. Teman-teman, si Jerry sama si Benny, ya, mereka merasa tidak menyenangkan, mereka merasa minder. Karena apa? Karena mereka sempat, tanda kutip, hampir mau masuk penjara, teman-teman. Teman-teman, mungkin juga ada orang-orang di sekitar teman-teman yang sudah masuk penjara. Kenapa? Karena mereka melakukan kesalahan. Mereka akhirnya dibuang, mereka masuk penjara, mereka menjadi terhukum, dan mereka harus diadili karena kebesaran mereka. Mereka harus dibenci sama keluarga mereka, begitu ya. Nah, teman-teman, masuk penjara nggak enak, teman-teman, ya. Teman-teman jadi punya nama buruk. Teman-teman dicap sebagai seorang mantan narapidana. Nah, ini menjadi suatu sejarah yang nggak bisa dihapus dengan pensil, dengan penghapus, dengan tip X sekalipun. Karena teman-teman sudah punya blacklist, teman-teman menjadi narapidana. Baik itu secara kemampuan, baik itu secara kesehatan, atau bahkan karena kesalahannya, seseorang menjadi terasing, seseorang menjadi tidak masuk hitungan, seseorang nggak dianggap. Teman-teman, tetapi Tuhan menjawab semua itu. Kalau teman-teman hari ini merasa seperti apa yang saya ngomongkan hari ini, bahwa teman-teman itu rusak, teman-teman kotor, teman-teman merasa nggak terima di mana-mana, teman-teman merasa minder, teman-teman merasa
buruk rupa, teman-teman merasa dibanding-bandingkan, teman-teman merasa nggak berharga. Hari ini saya mau bilang bahwa Tuhan Yesus datang buat teman-teman. Bahkan Tuhan Yesus datang buat saya, buat kita semua. Nah teman-teman, ada satu cerita yang kita mau sama-sama kita akan mau dengar, gitu ya. Yuk kita buka sama-sama dari Lukas 4. Kita buka dari Lukas 4, teman-teman. Lukas pasal 4, ayat yang ke-14 sampai 21. Lukas pasal 4, ayat yang ke-14 sampai ke-21. Nah, saya minta teman-teman open mic ya. Kita mau sama-sama baca. Jadi ketika teman-teman udah buka kitabnya, nanti saya akan bacain siapa aja, teman-teman langsung baca. Jadi nggak cari-cari lagi, gitu ya. Lukas pasal 4, ayat yang ke-16 sampai 21. Saya baca ayat 16, kemudian saya minta minta Maxwell, kemudian saya minta dari Cel, ada Clara, itu berapa? 16, 17, 18, 19. Ya, sampai semua tolong mic. Saya minta tolong. Oke, saya baca ya. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan hanya hari Sabat masuk ke rumah ibadat lalu membaca dari Alkitab. Yes. Nah, ini terjadi lambat. Kepadanya diberikan kitab Nabi. Yes. Halo. Ya, halo. Oke. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Oke, next 18. Siapa tadi? Alden ya? Alden Adisial, bisa? Oke. Terima kasih informasinya. Saya minta ini jalan sendiri. Tolong jangan dikotak-kotak ini. Nggak tahu deh. Anderson bisa? Anderson? Oke, lama. Anderson bisa bacain 18? Oke, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Ayat 19, Clara. Untuk memberitakan kemuliaan kepada orang dan tersebut dengan kita untuk memberitakan orang-orang tertindas untuk menciptakan tahun damai Tuhan pada Oke, ayat 20. Daniel bisa? Kemudian ia menutup kitab. Suaranya belum ke-mute kayaknya. Halo? Daniel? Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Oke. Next yang saya minta Fiona, bisa Fiona? Fiona? Pak. Ya, ayat 21.
Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Oke, sekarang kita mencoba berimajinasi ya, teman-teman membayangkan nih, ya. Suatu kali ada seorang pria gitu ya, dia ganteng, dia tinggi, dia gagah, dia masuk ke kelas kalian gitu ya. Kalian pasti bertanya-tanya, ini siapa orang ini gitu ya. Kemudian orang ini tiba-tiba dia ngomong, teman-teman sekalian, kalian tahu nggak kalau kalian itu pernah mendengar suatu kisah ya, bahwa di akhir zaman nanti akan ada seorang yang bernama Satria Piningit gitu ya. Menurut tradisi Jawa, mereka menafsirkan dari kitab-kitab kuno Jawa bahwa ada seorang Satria Piningit, seorang satria yang akan membereskan semua masalah dari bangsa Indonesia, sehingga dia akan menjadikan kerajaan, ya dulu kan mereka istilahnya kerajaan Jawa gitu ya. Kerajaan Jawa ini akan megah, akan punya kemampuan, akan punya kehebatan, akan mampu menjadikan kerajaan Jawa menjadi super yang mengalahkan bangsa-bangsa lain. Wah, emang iya ya. Coba kalian cari di Google. Wah, mereka cari di Google gitu kan. Kemudian di akhir cerita dia ngomong, tahu nggak teman-teman kalian semua bahwa itulah saya. Wah, kalian masih heboh gitu ya. Nah, teman-teman, ini sedikit ilustrasi yang menggambarkan bahwa saat itu Yesus adalah dianggap orang biasa, teman-teman. Kalian coba bayangkan bahwa kalian tinggal di Nazaret, kalian tahu kebiasaannya Yesus. Yesus itu hanyalah seseorang yang tinggal di sana, ya, betul. Sama dengan orang-orang Yahudi, mereka nggak akan percaya. Orang dia ngeliat Yesus kok. Kalian perhatikan ya di sana ya, di ayat yang ke-16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Orang tahu, ya ini si Yesus kan, namanya kan juga belum percaya Tuhan Yesus kan, belum tahu dia Tuhan gitu ya. Ya ini si Yesus nih, anaknya si Yusuf sama Maria. Dia anak tukang kayu, wah hebat, sekarang dia udah bisa baca Alkitab dan juga bisa menerjemahkan, bisa menafsirkan begitu ya. Teman-teman perlu tahu ya bahwa jemaat itu saat itu mereka itu biasa untuk ibadah, kemudian mereka diberikan kesempatan baca Alkitab sambil memberikan tanggapan. Nah, memberikan tanggapan ini biasanya mereka harus ikutin sekolahnya dulu. Mereka ada sekolah Yahudi gitu ya, sekolah belajar Alkitab, dan biasanya tuh umur 20-30 mereka lulus dan mereka boleh menafsirkan, boleh memberikan tanggapan ataupun memberikan kayak komentari gitu ya, memberikan tafsiran Alkitab itu. Nah, Yesus juga sama. Sebenarnya biasa, teman-teman. Dia datang ibadah, ya, dia baca kitab dari kitab Yesaya, itu kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 2 gitu ya. Kemudian ditutup, kemudian dia kasih kepada pejabatnya, terus dia baru ngomong. Nah, masalahnya yang nggak biasa adalah ketika ia mulai mengajar dan dia berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jeng-jeng gitu ya. Kalau dalam film-film Hollywood atau film-film Korea gitu ya, film-film India apalagi gitu ya, di zoom in, zoom out, kemudian diputar kameranya gitu ya, kemudian di zoom in, zoom out lagi, kemudian habis itu tulisan di bawahnya adalah to be continued. Ya. Jadi Yesus ini seakan-akan menunjukkan bahwa ini loh, yang kamu pernah dengar, ini gua, ini loh saya. Bahwa semuanya itu kan tergenapi. Nah, apa yang dikatakan, yuk sama-sama kita lihat gitu ya. Saya lupa tadi ini di Nazaret, ya, kemudian sinagoge, tempat ibadahnya, kemudian dia juga beribadah di sana, dia baca Alkitab, dan mengajar, dan ada yang ganjil. Nah, saya akan bacain ya, dari ayat 18-19, itulah tercatat sebenarnya di kitab Yesaya. Yesus bilang gini, waktu itu Yesaya menuliskan kitab ini, dia ingin menunjukkan kepada orang Israel bahwa pada nantinya ketika kamu sudah dibuang ya di Babel, di Asyur, nanti akan ada seseorang yang Tuhan utus dan dia akan memberikan kebebasan. Dia akan memberikan kemerdekaan. Dia akan memberikan suatu freedom buat kamu.
Nah, orang itu seperti apa? Yang pertama, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Berarti ada Allah yang mengutus yang mengurapi. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kalau dia cuma stop sampai situ, itu nggak ada masalah. Tapi ketika dia ngomong, dan saat ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Teman-teman, ternyata Yesus datang ke Nazaret karena dia ingin menunjukkan siapa dirinya. Teman-teman, ketika dia mengatakan bahwa itulah yang dituliskan oleh Alkitab, bahwa di dalam dirinya lah bahwa dia akan menggenapi itu sesuatu yang ganjil bagi orang-orang yang nggak percaya, teman-teman. Sama kayak tadi si Yona. Siapa dia? Satria Piningit, dia akan membebaskan kita, bagaimana mungkin? Teman-teman, ketika dia dengan yakin ngomong bahwa Roh Tuhan ada padaku, itu nggak main-main, teman-teman. Berarti apa? Bahwa ini adalah orang pilihan Tuhan. Apakah Yesus dibilang bahwa ia telah mengurapi aku? Ini nggak main-main, teman-teman. Ya, kita perlu tahu bahwa zaman dulu, zaman PL begitu ya, orang ketika menganggap bahwa dirinya diutus sama Tuhan, berarti dia harus diurapi sama Tuhan. Simbolnya adalah biasanya para nabi atau para imam akan mengurapi orang itu dengan minyak di kepalanya. Ingat peristiwa Daud ketika dia diurapi oleh Samuel, ketika dia dipilih menjadi raja, seperti itu. Artinya apa? Daud ini adalah orang pilihan Allah, bukan main-main, bukan sembarangan. Dia adalah the chosen one, ya, dan dia akan memimpin orang Israel. Berarti di bawah Daud, di bawah kehidupannya, di bawah pimpinannya, bahwa Allah akan berkarya di sana. Itu nggak main-main, teman-teman. Dan Yesus ngomong itu bukan di orang-orang yang bodoh. Dia ngomong itu apa? Di sinagoge, itu ada imam, ada para hamba Tuhan, ada orang-orang Lewi, orang-orang Yahudi yang sudah pernah baca kitab Yesaya, pernah menafsirkan, dan mereka ketika dengar itu dia bilang, hah? Masa Yesus anak tukang kayu lahir di Bethlehem, orang tuanya orang Nazaret, nggak salah. Emang ada ya nabi yang datang dari Bethlehem? Artinya apa, teman-teman? Mereka punya pemikiran biasanya orang-orang terkenal itu akan tinggal ataupun hidup ataupun keturunan dari seorang raja ataupun seorang nabi yang mungkin tinggalnya bukan di kota-kota kecil, kota-kota kumuh. Bethlehem adalah kota kumuh, teman-teman, cuma kampung, ya, walaupun dari situ lahirlah Daud sebenarnya. Tapi mereka lupa mengkaitkan bahwa di zaman PL ada satu raja juga yang lahir dari Bethlehem, itu Daud. Tapi ketika mereka mendengar Yesus siapa? Saya nggak pernah ada nubuatan namanya Yesus begitu loh. Sama kayak Fiona, mereka bingung, mereka berpikiran, dan mereka pun tidak percaya begitu ya. Nah, next ya. Oke. Yesus menggenapi ayat di kitab Yesaya ketika dia mengatakan seperti itu. Berarti ini menunjukkan bahwa ini loh misi pelayanan Yesus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang banyak. Bahkan sudah dikatakan bahwa kepada orang miskin dia menyampaikan kabar baik. Kepada orang yang terhilang, kepada orang yang terbuang. Teman-teman, Yesus memberitahu tujuan ia datang ke dunia itu ada di sana. Jadi kalau teman-teman nanti tanya gitu ya, emang ngapain sih Yesus datang ke dunia? Lah, ke dunia ngapain? Nah, ini tujuannya, teman-teman. Untuk memproklamirkan, istilahnya. Untuk menyatakan bahwa I am the chosen one. Aku adalah yang diutus oleh Allah untuk memberitakan kabar baik. Apa itu kabar baiknya? Ini. Menyampaikan berita. Ada 4 poin di sana. Ya, di ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Yang pertama, untuk memberitakan pembebasan
kepada orang-orang tawanan. Ya, jadi Yesus adalah Mesias yang diurapi dan diutus Allah untuk melaksanakan misi penyelamatan Allah. Jadi kayak kalau kayak nonton film Mission Impossible atau agen-agen rahasia, ini adalah agennya Tuhan. Dia punya misi dan dia menjalankannya dan dia beritahukan. Perhatikan ya, kalau agen-agen kan mereka sembunyi-sembunyi, begitu kan, rahasia. Kalau Yesus langsung ngomong, nih gue datang buat beritakan ini, kabar baik, bahwa ada 1, 2, 3, 4. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat telah datang. Orang zaman sekarang mikir, apa ini ya? Gue bukan tawanan, gue bukan orang buta, gue bukan orang tertindas. Ya meskipun gue orang menengah ke bawah gitu ya, tapi gue gak miskin-miskin banget kok, gue masih bisa makan 3 kali sehari. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Apa hubungannya buat gue ya? Gitu loh ya. Nah kita akan bahas satu-satu gitu ya. Yang pertama, bagian pertama dan ketiga, membebaskan orang-orang tawanan dan orang tertindas. Teman-teman, Yesus memberitakan hal ini karena dosa. Ya, dosa telah membuat seorang miskin, memiskinkan segala-galanya di hadapan Allah. Tertindas artinya apa? Kita manusia tertindas oleh rupa-rupa kuasa yang melawan Tuhan. Kita ditindas hidupnya, menderita hidupnya karena dosa. Teman-teman, jadi ketika teman-teman merasakan bahwa teman-teman terpinggirkan, teman-teman tidak dihargai oleh dunia, tidak dianggap, tidak berharga, itu semua karena dosa, teman-teman. Dosa yang membuat akhirnya manusia berpikiran negatif tentang dirinya, bahkan tentang sesamanya. Orang bisa merendahkan sesamanya, bisa menjatuhkan sesamanya karena apa? Karena dia sudah memiliki dosa. Memberontak kepada Allah sehingga relasi dengan Allah dan sesama itu menjadi rusak. Dalam konteks Lukas, ya, pembebasan itu selain arti rohani, pengampunan dari dosa, juga bermakna sosial. Jadi berita ini sebenarnya juga diberitakan kepada orang-orang yang dianggapnya miskin, menderita, teraniaya, ya. Pembebasan berarti restorasi atau perbaikan total karena manusia mengalami keberdosaan, kemudian mereka harusnya mengalami pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Allah dan sesamanya. Teman-teman, kemarin saya pernah nonton satu ilustrasi begitu ya, di film The Chosen, kalau kalian pernah tahu. Tahun lalu kayak saya pernah ngajar kelasnya Joshua Cahyadi, ya. Saya pernah kasih kalian nonton film The Chosen. Nah, itu ada sebuah penafsiran bahwa ada seorang gembala yang dikatakan gembala itu miskin, ya memang gembala rata miskin gitu ya. Kemudian dia cacat, ya. Nah, dia pengen nih berikan persembahan buat Tuhan. Jadi dia datang ke sinagog, dia kasih dombanya yang sudah dia pelihara selama berapa tahun, udah dirawat baik-baik, udah dia periksa, tidak bernoda, tidak bercacat, murni, pure, sempurna. Dia kasih kepada si penjaga di sinagoge dan dia bilang, Pak, saya mau kasih persembahan buat Allah, buat dipersembahkan kurban. Oke, saya periksa. Ternyata tiba-tiba ada sedikit noda yang membuat dia akhirnya berdarah di bagian kaki dari si domba. Kemudian dengan sombongnya, si penjaga ini bilang, udah, nih saya balikin, domba ini tidak layak untuk dipersembahkan. Apalagi saya lihat kamu juga orang miskin, kamu orang gembala, kamu orang berdosa, kamu nggak layak di sini. Kamu mendingan pergi dari sini, bahkan kamu harusnya pergi dari kota ini karena kami tidak menerima orang-orang seperti kamu. Teman-teman, orang-orang Yahudi itu sedikit diskriminasi ya. Makanya kalau kalian belajar teologi, belajar Alkitab, Lukas itu adalah seorang penulis Alkitab yang memperjuangkan kesederajatan, memperjuangkan pembelaan kepada mereka kaum lemah. Kalau kalian baca Lukas, seringkali ngomongin ada perempuan berdosa, ada pemungut cukai, ada orang yang berzina, ada orang yang sakit kusta, ada perempuan-perempuan yang dimunculkan ke hadapan kita pembaca Alkitab bahwa mereka juga adalah umat Tuhan. Itu Lukas ya. Nah, inilah yang sebenarnya kita mau belajar bahwa
Yesus datang buat mereka, bahkan buat kalian, buat kamu dan saya, yang kita tertawan oleh dosa. Kita menderita oleh hal-hal jasmani, bahkan hal-hal yang membuat kita akhirnya merasa Tuhan itu nggak adil, begitu ya. Tertindas oleh karena kemiskinan, ya, tertindas oleh karena ekonomi, bahkan tertindas oleh sesama kita manusia yang disebabkan oleh dosa. Semestinya kalau nggak dosa, kita saling menolong, tetapi karena dosa kita akhirnya benci, kita nggak peduli sama sesama kita. Yang kedua adalah yang buta. Yesus membawa penyembuhan, baik kepada penyembuhan secara fisik maupun secara rohani. Mereka yang buta rohani akan melihat terang keselamatan dari Tuhan dalam Yesus. Orang itu buta karena tidak dapat melihat bencana. Orang itu buta karena tidak dapat melihat rencana-rencana Allah bagi dunia dan bagi dirinya sendiri. Ya, jadi gambarannya adalah ketika mereka dengar ini, ternyata Tuhan Yesus buktikan tuh, dia menyembuhkan orang buta, dia menyembuhkan orang-orang yang sakit, begitu ya. Dia menyembuhkan semuanya. Jadi kedatangan Mesias itu benar-benar dikenapi oleh Yesus ketika dia datang kepada umatnya dan dia memberikan satu pemulihan. Ada kesembuhan, ada kebangkitan, ada pengusiran setan, ya. Bahkan Yesus juga menghadik angin dan badai. Jadi benar-benar dikenapi di sana. Nah, yang berikutnya adalah Rahmat Tuhan, tahun Rahmat Tuhan. Ini apa, Pak? Tahun Rahmat Tuhan, kalau kalian baca di Perjanjian Lama, itu di Imamat 25 ayat 10. Di situ dibilang begini, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagi kamu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Ini teman-teman, ya. Tahun rahmat Allah itu bisa berupa dua, yaitu tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun Sabat artinya tahun ke-7 dan tahun Yobel tahun ke-50. Artinya begini, ketika tahun Sabat tahun ke-7, maka orang Israel itu wajib membebaskan tanah yang mereka punya untuk mereka kelola, untuk menanam pohon anggur, pohon ara, ataupun kebun-kebun lainnya, itu nggak boleh ditanami selama setahun. Mereka harus istirahatkan tanaman itu. Kenapa? Karena Tuhan pengen tanah yang merupakan milik Allah supaya dijaga, dieksplorasi, diistirahatkan. Karena kita selama ini sudah mengeksploitasi. Teman-teman ingat tujuan manusia diciptakan apa? Untuk beranak cucu dan bertambah banyak, pergi ke seluruh dunia, dan apa? Menguasai bumi. Ternyata tugas manusia itu Tuhan berikan untuk menjaga alam ini. Ya. Kemudian tahun Yobel, tanah milik orang Israel itu kan dibagi-bagi gitu ya oleh Musa, oleh Yosua gitu kan. Ini tanah buat suku Dan, ini tanah buat suku Ruben, ya, buat suku Yusuf, buat suku Benyamin dan segala macam. Nah, dulu kalau mereka nggak punya duit, sekat saya nih ya, saya punya tanah sebelah gereja Karunia kan kosong tuh ya. Tapi karena saya nggak punya duit, saya gadaikan, saya jual sementara kepada penggadai. Nah, di tahun ke-50 itu harus dikembalikan. Utangnya selesai atau enggak, tetap tanah itu dikembalikan. Nah, ini perintah hukum Taurat. Nah, ketika teman-teman mengalami hal itu, maka ini sebuah sukacita teman-teman. Wah, kita udah nggak punya duit, kita menderita, kita miskin karena corona. Tapi ingat ya, tahun depan ada tahun Yobel. Artinya apa? Saya akan dapat kembali tanah. Wah, puji Tuhan. Utang saya dibebaskan. Saya udah nggak perlu bayar utang lagi. Dan tanah itu menjadi tanah saya kembali. Maka saya bisa menanam, saya bisa pakai itu. Itu sebuah berita, teman-teman, yang memberikan kita semangat. Bayangin gini, teman-teman punya hutang, ya, sampai 7 turunan nggak selesai, gitu ya. Tapi kemudian teman-teman dapat penghiburan bahwa setiap tahun ke-7 dan tahun ke-50, maka semua dibebaskan. Wah, teman-teman pasti merasa senang, sukacita, bahagia. Karena ada suatu berita yang memberikan satu penghiburan, kekuatan, memberikan semangat. Ini namanya tahun rahmat Allah datang. Ada anugerah, ada karunia,
ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat orang Israel. Nah teman-teman, kedua tahun ini melambangkan ada satu rahmat Tuhan yang besar yang membebaskan umat dari belenggu dosa. Akhirnya ujung-ujungnya adalah dosa yang mengikat dan membuat mereka menderita. Jadi, dosa memiskinkan kerohanian, membelenggu dan memperbudak orang sebagai tawanannya, membutakan orang, dosa menindas korbannya, dan Mesias membebaskannya di tahun rahmat yang sudah datang. Penyelesaian dari semua perbudakan itu adalah ada di dalam diri Yesus Kristus, seorang anak tukang kayu dari Nazaret. Inilah anugerah hadiah dari Allah bagi manusia. Belas kasihan Tuhan yang hadir dalam Yesus Kristus buat orang Israel, termasuk mereka yang tidak masuk hitungan. Yesus membawa kabar baik kerajaan Allah, membawa kabar anugerah Allah, membawa kabar rahmat Allah buat semua orang, buat kamu dan saya. Bahkan buat kamu yang merasa, saya ini nggak ada apa-apa Tuhan, saya ini kotor, saya ini jahat, saya ini suka melawan orang tua, saya ini suka ngomong kotor, saya ini suka pornografi, saya suka hal-hal yang tidak berkenan buat Tuhan. Tuhan datang buat kamu dan saya. Dan ini dia buktikan teman-teman, ketika Yesus datang, Yesus lahir tidak di sebuah istana, tapi dia mau menjadi seorang yang rendah, dianggap rendah, dianggap tidak layak, dianggap miskin, dianggap gak punya apa-apa. Bahkan dia lahir di palungan, teman-teman. Tidurnya di palungan dengan kayu yang keras, yang dingin. Bahkan ditemani oleh apa? Binatang-binatang ternak, binatang-binatang peliharaan, ataupun binatang-binatang kendaraan dari para tamu yang lagi itu sedang bertamu ke Bethlehem, karena mereka harus pergi ke desa masing-masing untuk sensus. Teman-teman, kalau teman-teman punya saudara, punya om tante, ketika mereka lagi melahirkan anak gitu ya, melahirkan saudara kalian, kira-kira kalau datang bawa apa saudara-saudara kalian? Bawa parcel, ya enggak? Bawa kado, bawa hadiah, bawa anduk, biasanya bawa sabun tuh, dikasih sabun gitu kan. Ada yang mungkin saking kayanya dikasih mainan, padahal belum bisa main ya, dikasih baju-baju, segala macam. Teman-teman, tamunya Tuhan itu siapa? Orang-orang yang nggak punya, teman-teman. Para gembala, orang miskin. Oh ada Pak, orang miskin, orang kaya. Oke, orang miskin, orang kaya, tapi mereka apa? Status mereka dianggap seperti apa? Orang yang tidak kenal Tuhan, orang kafir, teman-teman. Maka ada yang menafsirkan mereka adalah orang-orang yang berkulit gelap dari tanah Arab, teman-teman. Ya, jadi mereka bukan orang Yahudi. Mereka dianggap apa? Berarti Yesus itu bukan orang Yahudi pada umumnya. Kenapa? Karena tamunya aja orang-orang yang bukan Yahudi. Meskipun mereka membawa emas, kebanyakan dan mur. Tapi itu yang terjadi, teman-teman. Bukan lahir di istana, bukan lahir di tempat tidur, tapi mereka di palungan. Ini menunjukkan diri bahwa Yesus memahami kamu dan saya sebagai orang-orang yang terbuang, orang-orang yang terhilang karena dosa. Tapi dia mau mencari kamu dan saya. Teman-teman, Yesus mencariku dan Yesus mencarimu. Siapa orang-orang miskin itu, teman-teman? Bukan sekadar orang-orang yang miskin secara fisik, jasmani. Tapi mereka yang tertawan, yang buta akan Allah, yang tertindas akan Allah. Teman-teman sudah berapa lama menjadi Kristen? Seringkali kita bilang, oh kita udah Kristen, kita udah ke gereja, kita udah ibadah, kita udah baca Alkitab, kita udah berdoa, kita udah melayani. Tapi teman-teman, seringkali kita lupa bahwa kita terkadang masih suka tertawan dalam dosa. Suka ditindas oleh dosa. Suka hidupnya bukan buat Tuhan, tapi buat diri sendiri. Teman-teman baca Alkitab, tapi teman-teman nggak kenal sama Tuhan. Sehingga teman-teman akhirnya bilang, aduh Pak, saya nyesel Pak jadi orang Kristen. Capek Pak jadi orang Kristen Pak. Kenapa? Saya berdosa terus Pak. Saya nggak bisa lepas dari dosa Pak. Main games mulu, ngomong kotor, pornografi, buang-buang waktu untuk sosial media, marah-marah, ya, kemudian kecewa, sakit hati, luka batin, kepahitan sama orang tua.
benci orang tua, benci saudara, koko, adik, cici, semua segala macam, benci sama orang-orang, selalu kita punya respon negatif gitu ya, sensitif ya, dendam sama orang ini, sama orang, benci sama orang, nggak ada mengampuni, ngomongnya kasar mulu gitu ya. Teman-teman, kita tertawan oleh dosa, tertindas oleh dosa, dan kita suka akan hal itu. Kita nggak mau berubah. Beberapa hari lagi kita akan melewati tanggal 25 Natal dan tahun baru. Masuk tahun baru, udah punya resolusi, tetap lagi nggak suka baca kitab, tetap lagi berdosa, lawan orang tua, dan segala macamnya. Kenapa? Karena teman-teman suka ditawan dan ditindas oleh dosa. Teman-teman, sekali lagi, Yesus mencariku dan mencarimu. Yesus datang memberikan dirinya buat kamu dan saya sebagai hadiah untuk saya, untuk kamu, dan untuk kita semua. Teman-teman, di ayat 26, 25, 27, di situ dikatakan bahwa Yesus menceritakan bahwa pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika itu bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat. Artinya apa? Perempuan janda di Sarfat, orang bukan Israel, orang bukan Yahudi. Yesus datang mencari orang-orang yang terasing, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang mungkin dianggap hina. Bahkan dikatakan ayat 27, tetapi dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang dilahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria. Naaman juga sama, bukan orang Israel. Dia adalah orang yang kafir, tidak kenal Tuhan. Orang yang bahkan dikatakan sebagai musuh, sebagai lawan dari Israel. Tapi Tuhan mau datang buat dia. Tuhan menerima dia untuk disembuhkan. Dengan cara dia harus mencelup di sungai Galilea, kalau nggak salah ya. Saya lupa nama sungainya. Teman-teman, ini berarti bahwa Yesus datang bukan buat cuma orang Yahudi aja. Tapi buat semua orang, buat dunia ini yang pengen, rindu untuk diperbaharui, diampuni. Ada Yesus datang buat kita yang mau sama-sama merendahkan diri, mau bertobat, mau berbalik kepada Tuhan. Kedua orang itu bukanlah orang yang diperhitungkan sama Tuhan. Tapi Tuhan mau memperhitungkan mereka. Tuhan mau menerima mereka. Allah berbelas kasihan untuk mereka. Hidup dan tindakan Yesus mau peduli sama mereka. Dialah hadiah. The greatest gift buat kamu dan saya. Dia memberikan dirinya buat kamu dan saya. Teman-teman, kalau perhatikan di kitab Lukas, Allah mencari Lazarus, pengemis yang berpenyakit borok. Buktinya apa? Ketika dia mati, Yesus menceritakan perumpamaan ini bahwa dia itu di pangkuan Abraham. Allah mencari Sakeus, pemungut cukai. Allah mencari perempuan berdosa yang mau mengurapi dia. Allah mencari perempuan tua yang pendarahan. Allah bahkan mencari penjahat di sisi Tuhan Yesus dan para gembala. Lukas 15 ayat 4-7. Saya bacain ya. Lukas 15 ayat 4-7. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan begini. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Itu suatu kedekatan, suatu keintiman bahwa ini loh dombaku, ini loh kesayanganku, ini loh milikku. Aku udah mencari dia, aku udah mengorbankan dirinya, mencari
Bahkan dia siap untuk mengorbankan nyawanya ketika nanti ketemu singa atau beruang atau apapun, dia akan habis-habisan menyelamatkan si domba itu. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu sudah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat. Artinya apa? Satu orang berdosa yang mau menerima Allah, yang mau mencari Allah, yang mau menerima bahwa Yesus itu datang buat dirinya. Dan dia mau mengakui bahwa dia adalah manusia yang butuh akan Tuhan, butuh diselamatkan. Teman-teman, kamukah itu yang hari ini Tuhan mau cari? Yesus memberikan buat dirimu. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar akan kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, yang mau butuh sama Tuhan, yang mau butuh diampuni, yang mau butuh diselamatkan sama Tuhan, yang mau bertobat sama Tuhan, tidak binasa, tapi mendapatkan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 11-15, saya kasih baca intinya aja ya, ayat 11 ya. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 15 diulangin lagi. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Is the gift. Natal bukan kita yang semestinya memberikan hadiah. Tapi dia sudah memberikan hadiahnya. Dirinya sendiri buat kamu dan saya. Lalu apa respon kamu dan saya? Teman-teman balik ke Roni Pati Nasarani, ya. Dia akhirnya meninggalkan dunia sepak bola demi ngurusin anak-anaknya. Dia rela berpuasa, dia rela dikebukin sama anaknya, dia rela harus kunci pintu anaknya supaya apa? Nggak kabur dan supaya nggak ngambil barang-barangnya. Dia jagain anaknya supaya kedua anaknya sembuh. Teman-teman, inilah pengorbanan seorang ayah yang mengasihi anaknya. Sehingga kedua anaknya akhirnya sembuh, bertobat. Jadi Pati Nasarani akhirnya bertobat dan dia menjadi seorang hamba Tuhan dan menjadi seorang pendeta. Teman-teman dikatakan situ bahwa saya temukan yang lebih enak dengan narkoba. Ya, yaitu apa? Tuhan Yesus, teman-teman. Saya kepengen sih undang dia gitu ya, nanti kalau seminar narkoba lagi gitu ya, pengen saya undang jadi tamunya ya, karena dia sekarang benar-benar berjuang memberikan seminar buat remaja, buat pemuda, bahkan dia juga menggalang suatu lifestyle untuk boleh bersatu ya, menghormati, menghargai keberbedaan dengan Islam, dengan Buddha, dengan Hindu dan segala macamnya. Ya. Saya bertobat dari kecanduan narkoba karena cinta Tuhan dan keluarga. Mereka tetap mengasihi saya sekalipun dalam saya kondisi yang paling buruk sekalipun. Teman-teman, ada seorang anak kecil ya, yang dia sangat suka dengan bantalnya. Teman-teman pernah ya gitu ya, teman-teman punya bantal kesayangan yang udah bau, udah bulukan, udah bau jigong segala macam gitu ya. Teman-teman kayaknya kalau pergi kemana-mana, kalau nggak bawa bantal itu nggak bisa tidur gitu ya. Nah teman-teman, suatu kali ketika anak ini pergi, dia udah bawa di bantal ini ya. Dia udah bilang, "Ma, saya mau bawa bantal ini supaya saya bisa tidur nanti di misalkan di Jogja gitu ya, libur ke Jogja." Oke. Nah ketika sampai Jogja teman-teman, ternyata bantal itu nggak ada ya. Dia bingung, dia marah mamanya, "Ma, gimana bantal itu, Ma? Saya pengen tidur dengan bantal itu, saya nggak bisa tidur, Ma." Aduh, mamanya bingung lagi. Langsung telepon ke Jakarta, bilang sama mbaknya, "Mbak, bantal itu kemana, Mbak? Bantal si Dede, Ma. Bantal yang warna merah, yang udah bulukan, yang udah bau itu loh, yang nggak pernah dicuci sama si Dede. Itu kemana? Saya bisa, wah, fresh nih, satu keluarga kita liburan, batal ke Jogja nih. Itu liburan bakal kacau, bakal bad mood semua deh." Aduh, ya. Bantal itu udah ada ya, kan nyonya sendiri yang masukin ke tas nyonya, tapi nggak ada sekarang, bantal di mana? Wah bingung. Jadi di Jakarta nyari gubuk-gubuk di mana bantal itu, yang di Jogja juga nyari.
Terus tiba-tiba si papa datang dari restoran gitu kan, naik ke hotel, masuk kamar, bingung. Loh, ini kenapa semua pada butek semua mukanya, pada marah-marah, pada muram gitu ya. Itu loh Pak, bantal si Dede yang warna merah itu, yang udah luntur, bau, asem gitu ya, butek. Itu gak ada. Bapak lihat gak Pak? Hah, bantal. Tadi saya ngambil dari restoran, ketinggalan si Dede. Astaga Papa, ngomong dong Pak. Dan Bapak kan ngomong, nggak tahu. Bantalnya nih. Dikasih bantalnya teman-teman. Kemudian si Dede dari kamar mandi, dia keluar gitu ya, dia peluk bantal itu. Weh, bantalku, kesayanganku. Akhirnya aku bisa tidur. Teman-teman, bantal itu nggak layak, gitu kan. Bantal itu bau, jelek, buruk, bau asem, gitu ya. Nggak ada nilainya lagi, gitu kan. Kalau dihargai sama duit, saya nggak ada harganya, gitu kan. Tapi teman-teman, yang ngasih harga siapa? Yang membuat bantal itu menjadi berharga, bernilai siapa? Pemiliknya, bukan si Dede itu. Dia merasa bahwa bantal itu kesayangannya, bantal itu menjadi yang berharga, dan dia sangat kangen sama bantal itu. Meskipun orang lain bilang, ini bantal jelek, dengan saya ganti deh nih, saya beli bantal baru. Dia nggak akan mau. Mau bantal baru, mau boneka baru, dia mau bantal itu. Teman-teman, bantal itu menjadi berharga karena kasih dari pemilik yang dilekatkan pada boneka itu ataupun bantal itu. Bukan dari diri si bantal itu yang berharga, tapi dari kasih si pemiliknya, yaitu si Dede itu Tuhan kita. Inilah namanya anugerah. Anugerah Tuhan yang berikan, bukan karena dia wajib, tapi karena dia mau buat kamu dan saya. Kamu dan saya nggak berharga. Kamu dan saya nggak berhak dapat anugerah dari Tuhan. Tapi Tuhan mau kasih buat kamu dan saya. Teman-teman, keselamatan diberikan oleh Allah karena anugerah. Bukan karena kamu dan saya layak mendapatkannya. Enggak, kita nggak layak. Kita ini orang berdosa. Kita ini patut dimurkai, patut dihukum. Tapi karena Tuhan mau memberikan itu buat kamu dan saya. Ia mau kita menerimanya sebagai tahun rahmat. Tahun anugerah itu diterima oleh kita. Itu namanya simbolnya. Gitu loh. Lalu apa respon kamu dan saya? Ini responnya. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sudahkah kamu memberikan itu buat Tuhan? Kedua anak-anak dari Yeremia Patasarani membalas itu dengan mereka berikan waktu buat Tuhan. Mereka hidup buat Tuhan. Karena apa? Orang tua mereka sudah meninggal. Mereka tidak bisa lagi memberikan balasan buat orang tua mereka. Teman-teman, kalau teman-teman baca selanjutnya, ternyata Usia ciptaannya menolak Kristus. Di ayat 29, mereka marah dan menghalau Yesus keluar dari kota itu. Kenapa? Mirip dari kayak si Fiona tadi bilang, gue gak percaya sama orang itu. Kenapa? Mereka belum melihat. Mereka nggak percaya bahwa Yesus itu adalah sebagai penggenapan dari Yesaya itu. Teman-teman, inilah yang dikenapi juga oleh Tuhan Yesus, bahwa ketika dia bilang melalui Yohanes 1 ayat 9-11 bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi kita menolaknya. Teman-teman mendengar firman yang tidak lantas membuat orang jadi mengerti dan percaya. Kamu dengerin saya sekarang pun mungkin kamu nggak percaya, kamu nggak peduli, kamu nggak fokus dan segala macamnya. Jadi memang dibutuhkan hati yang terbuka untuk melihat dan mengenal dan mau percaya, mau butuhkan Yesus dan mengalami sendiri kuasanya. Jadi apa yang kalian bisa lakukan? Berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau supaya Tuhan boleh ketemu sama saya, ngobrol sama saya. Tuhan boleh yakinkan saya, berikan iman supaya saya percaya. Tuhan mau saya supaya saya buka hati saya. Buka nggak cuma pintu bagian depan hati saya, tapi seluruh hati saya,
seluruh otak saya, seluruh pikiran saya. Sehingga apa? Yesus nggak cuma datang lahir di palungan, tapi Yesus datang lahir di hati kamu. Dia bertumbuh, dia nanti akan berkuasa, dia nanti akan bertahta, memimpin hidup kamu, dan kamu pun taat dan tunduk kepada dia. Inilah namanya konsep istilahnya Yesus lahir di hatiku. Maka persembahkanlah dirimu, tubuhmu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati, itu adalah ungkapan syukurmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Yang kedua, teruskan, bagikan, sharingkan rahmat Allah yang telah kamu terima kepada orang lain. Jangan kamu simpan buat kamu sendiri. Terakhir, kita mau putar videonya. Boleh tolong Justin? Video bagaimana seringkali kita nggak fokus sama Tuhan. Seringkali kita, oh itu dia, dari Jose Sofia, Sungai Naaman, Sungai Yordan ya. Seringkali kita fokus kepada yang terlihat oleh muka, oleh wajah kita, yang hadiah yang kelihatan. Tapi ternyata Tuhan memberikan terbaik, yaitu dirinya sebagai hadiah buat kamu dan saya. Oke, silakan Justin. 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네. 오랜 세월 찾아 난 알았네. 내겐 주밖에 없네. 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네. 오랜 세월 찾아 난 알았네. 내겐 주밖에 없네. 주잡이 강같이 흐르고 주 손길 치료하네. 고통받는 자녀 품으시니 주밖에 없네. 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네. 오랜 세월 찾아 난 알았네. 내겐 주밖에 없네. 주님과 같이 Teman-teman, kita lebih memilih yang lain dibandingkan Kristus yang sudah memberikan segala-galanya, bahkan yang terutama buat kita butuhkan, yaitu apa? Pengampunan dosa. Teman-teman, seringkali saya mendengar, wah, Natal, saya kepengen hadiah ini, saya kepengen hadiah itu. Natal, saya kepengen pesta, saya kepengen foto di pohon Natal, saya kepengen ketemu sama orang yang saya sukai, saya pengen bisa ke gereja, tapi saya fokusnya cuma ketemu temen nyanyi lagu Natal, kemudian dapat kado Natal. Teman-teman, kita lupa seringkali kita hanya dihiburkan mata kita oleh yang terlihat secara jasmani. Sama seperti si cowok ini, dia hanya fokus kepada yang disintainya, yang disukainya. Tapi dia lupa bahwa Tuhan sudah melebihi daripada semuanya itu. Dia memberikan hidupnya. Dia memberikan dirinya buat kamu dan saya. Sudahkah kamu menerima hadiah itu dalam hidupmu? Dan jikalau sudah, mari kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan, yaitu hidup kita.
dan kita bagikan kepada orang lain. He is the gift. It is not about you. It is only about Him. Dia menjadi hadiah buat kamu. Sudahkah kita menjadikan Dia juga sebagai Tuhan dan Allah dan Raja dalam hidup kamu dan saya? Yuk, mari kita berdoa ya. Tuhan, seringkali kami hidup terus merasa menjadi orang yang terpinggirkan, orang yang tidak dipedulikan, orang buangan, orang yang tidak berharga. Sehingga pada akhirnya kami pun menyalahkan Tuhan. Kami merasa dunia tidak adil, bahkan Tuhan tidak adil, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak sayang sama kami. Sehingga fokus kami hanyalah untuk diri kami sendiri. Bahkan ketika kami masuk dalam Natal ini pun, kami hanya menjadikan Natal sebagai sebuah momen untuk kesenangan kami, untuk kenyamanan kami, untuk kesukaan diri kami sendiri. Inilah yang kami lakukan hari demi hari, minggu demi minggu, dan bahkan tahun demi tahun. Kami tidak berjumpa dengan Kristus yang lahir, yang datang, yang menjadikan dirinya hadiah buat kami. Tuhan, kami yang tidak layak ini, tidak berharga ini, yang terpinggirkan ini, yang seringkali tidak dianggap oleh dunia, biar kami kembali lagi punya suatu pemikiran yang diubahkan sama Tuhan, bahwa Tuhan mau datang buat kami. Tuhan Yesus mau merendahkan dirinya, memberikan dirinya, memberikan nyawanya buat saya, buat kami, buat dunia ini. Tuhan, jikalau kami sudah menerima Engkau sebagai hadiah terbesar, hadiah terindah dalam hidup kami, tolong kami terus Tuhan, supaya kami boleh menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh terus berpautkan kepada Engkau. Dan kami punya semangat untuk boleh juga berbagi kepada mereka di luar sana yang belum mendapatkan pembebasan itu. Pembebasan dari yang tertindas, dosa yang menindas kami, dosa yang membutakan kami, dosa yang bahkan memiskinkan kami sehingga kami akhirnya hidup tanpa Kristus, tanpa Allah. Biarlah kami boleh membagikan tahun rahmat, memberikan anugerah karunia itu melalui diri kami kepada orang lain. Menceritakan kabar baik itu. Menunjukkan kabar baik itu melalui perubahan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong, biarlah komitmen yang kami akan boleh lakukan saat lagi. Kami benar-benar resapi. Kami boleh benar-benar renungkan. Kami boleh benar-benar lakukan. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu sudah mendengar firman-Mu hari ini, sudah beribadah, sudah memuji menyembah-Mu. Tuhan pelihara iman kami. Semakin bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau boleh memberikan diri-Mu sebagai hadiah buat kami. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sekitar 2000 tahun yang lalu, malam itu malam yang gelap, sepi, dan dingin. Gelap, sepi, dan dingin akan ketidakpastian akan hari esok. Ketakutan, kemiskinan, penderitaan yang melanda bagi manusia saat itu. Bahkan mereka tidak tahu bahwa mereka berdosa dan mereka sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Tetapi 2000-an tahun yang lalu, Allah mau turun ke dalam dunia. Melalui kedatangannya, kelahirannya, dan bahkan kehadirannya di tengah-tengah dunia, mengubahkan menjadi malam yang terang, menjadi malam yang kudus, menjadi malam yang ada pengharapan untuk menyelesaikan segala masalah manusia, bahkan keberdosaan manusia.
terang yang mengalahkan kegelapan. Kegelapan dunia, kegelapan manusia, kegelapan karena dosa. Malam yang bersejarah karena Allah mau turun menjumpai manusia ciptaannya yang berdosa dan melawan Tuhan. Manusia yang telah mengecewakannya. Tetapi Allah karena kasih-Nya mau datang membereskan kekacauan dan mau berjumpa kembali dengan manusia. Saat itu terang datang di tengah-tengah manusia. Tetapi saat itu juga manusia menolak terang itu. Mereka menolak keberadaan Kristus yang lahir saat itu. Pertanyaannya hari ini adalah apakah kita juga kembali menolak Dia? Apakah kita kembali membiarkan Dia berada di luar hati kita? Teman-teman, jikalau kita sudah menerimanya, sudah membiarkan Dia lahir, hadir di hati kita, sudahkah kita juga membiarkan Dia menerangi hati kita, membuka hati kita sehingga relung-relung yang paling gelap boleh diterangi oleh kasih Allah? Teman-teman, kamu dan saya hari ini kembali diundang untuk ikut berbagian menerangi dunia ini. Kita diundang untuk berbagi terang itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dan biarlah ini boleh menjadi makna candlelight service yang tiap tahun kita adakan. Bukan sekedar sebuah ritual, namun sebuah reminder buat setiap kita. Jadi apa responmu hari ini? Apakah engkau mau menerima sang terang itu? Apakah engkau mau hidup terus-menerus diterangi oleh sang terang itu? Apakah engkau mau ikut berbagian dan membagi terang itu? Mari saya ajak kita sama-sama, jikalau kita mau menerima, mau diterangi, dan mau berbagian dan juga berbagi kepada sekitar kita. Mari kita nyalakan lilin di rumah kita. Entah lilin elektrik atau lilin yang seperti ini. Teman-teman boleh nyalakan dan kita mau sama-sama ikut menyanyikan lagu Malam Kudus. Mari kita nyanyikan lagu Malam Kudus. Sunyi saja, siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggallah jaga anak yang maha kudus. Anak dalam malam, anak dalam malam. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggallah jaga anak yang
Sambil terus pujian piano dimainkan, mari saja kita sama-sama boleh mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh sejenak merefleksikan Natal tahun ini. Tuhan izinkan pandemik terjadi. Tuhan izinkan semua yang mengeblurkan, yang mengacaukan Natal itu boleh dipinggirkan oleh Tuhan. Sehingga kita boleh hanya fokus untuk berjumpa kepada Kristus itu sendiri. Dan jikalau Kristus hadir di tengah-tengah teman-teman kita semua, dan dia bertanya, apa yang respon yang akan kau ambil hari ini? Apa komitmen yang akan kau ambil hari ini? Katakan itu kepada Tuhan. Doakan itu kepada Dia. Untuk kita boleh sama-sama kembali komitmen sama Dia. Saya akan berikan waktu sejenak, kita boleh berdoa pribadi, dan nanti saya akan tutup dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam sorga, kami percaya Engkau hadir saat ini, tidak hanya di gereja, namun juga di rumah kami masing-masing. Karena Engkau adalah Allah yang roh, Allah yang tidak terbatas, dan Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa. Kau mendengarkan segala doa kami, segala permohonan kami, segala komitmen kami. Tuhan, kami rindu kiranya Engkau boleh mendengar, bahkan Engkau boleh menjawab, Engkau boleh melawat setiap kami. Masing-masing setiap kami punya pergumulan, masing-masing setiap kami punya permasalahan, masing-masing setiap kami pun bahkan hari ini mau sama-sama komitmen di hadapan Tuhan. Apa yang telah kami lakukan selama tahun ini Tuhan? Sudahkah kami menunjukkan hidup sebagai seorang anak Tuhan, remaja Kristen yang seharusnya menunjukkan bahwa Allah hadir, Allah ada, Allah memimpin dalam hati kami, dalam hidup kami. Namun kenyataannya kami masih belum seperti itu. Tuhan, atau mungkin kami juga ada yang masih belum mengambil komitmen untuk percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan bahkan kami pun belum punya kerinduan untuk berbagian akan kasih itu. Kami belum rindu untuk berbagi terang itu kepada sesama kami. Hari ini Tuhan, kami mau bawa komitmen kami pribadi masing-masing di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tolong, biarlah Engkau menjadi sumber terang itu yang boleh menerangi kami seperti lilin ini. Jangan biarkan kami hanya menjadi lilin yang sendirian Tuhan. Namun kami rindu Engkau akan menemani kami, menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, tolong kami. Biarlah komitmen kami bukan sekedar kami buat sebagai sebuah ritual, tapi kami rindu untuk komitmen kami, untuk kami mau sama-sama terus semakin hari diproses, dibentuk menyerupai Tuhan. Sehingga lilin kami boleh bersama-sama dengan remaja-remaja karunia, remaja-remaja Kristen, boleh menunjukkan kepada dunia untuk menerangi dunia. Dan kami pun boleh kembali terus dikuatkan untuk terus menyala, karena kami bersama Engkau dalam sepanjang musim hidup kami. Sehingga meskipun kami dalam keadaan pandemi saat ini, kami tidak menjadi ragu, tidak menjadi takut, tidak menjadi khawatir, bahkan kami tidak menjadi anak-Mu yang menjauhi Engkau, bahkan meninggalkan Engkau. Ya Tuhan, ini komitmen kami. Kami juga rindu berdoa untuk remaja-remaja-Mu Tuhan yang saat ini
mungkin mereka sedang jauh daripada Tuhan. Remaja-remajamu yang mungkin sedang ragu akan Tuhan. Remaja-remajamu yang mungkin sedang bingung akan dunia ini, akan masalah mereka. Tuhan, kiranya sang terang itu boleh juga menerangi mereka, menyatakan anugerahnya, memberikan anugerahnya untuk hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Mendengar mereka, bahkan menjawab dan melawat mereka, bahkan memeluk mereka, sehingga mereka boleh kembali kepadamu Tuhan. Tuhan, biarlah Natal tahun ini yang berbeda, namun intinya tetap sama. Bagaimana Engkau mau hadir melawat kami sebagai sebuah hadiah terbesar dalam kehidupan kami. Dan kami pun rindu untuk memberikan diri kami sebagai hadiah, sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti lilin ini yang menerangi di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah hal yang suram, di tengah-tengah tidak ada kepastian, tidak ada pengharapan. Namun lilin ini boleh menerangi kegelapan itu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami terus sebagai lilin yang boleh mengalahkan kegelapan dengan terang yang dari Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berjanji, kami berkomitmen, kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya dan yang sama-sama mau komitmen, kita katakan amin. Oke Luisa, jadi tadi kita udah dengar khotbah, kita juga udah itu ya nyalain lilin segala macam. Nah sekarang kita tuh mau ngedengerin persembahan video kur. Kamu kira-kira tahu gak lagu apa nih yang bakal dinyanyiin? Kayaknya sih He is the Gift. Nah oke, kalau dari itu maka sekarang kita langsung nonton aja videonya. Every star we see, and all the songs we sing, shepherds on a hillside of goodwill and peace, the light on every tree, and all the gifts we bring, and every part of Christmas will see our King. For He
Wah Ci, bagus banget ya video kur tadi. Iya bener tuh, bagus banget. Nah terima kasih ya kepada teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk ikut berpartisipasi dalam lagu tadi. Teman-teman, mari kita memberikan persembahan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan dan dengan segenap hati. Mari kita berikan sedikit dari yang sudah kita punyai untuk Tuhan. Untuk memberi persembahan, kalian bisa scan ya. Mari kita memberikan persembahan kita sambil musik mengalun. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaktian pada hari ini. Terima kasih atas kelancaran yang telah Tuhan berikan pada kami semua. Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan, agar dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Wah gak kerasa ya Luisa, sekarang kita udah ada di ujung acara nih. Iya Ci, enaknya kita akhir-akhir gini kita ngapain ya? Enaknya kita nyanyi gak sih? Kita nyanyi sesuatu yang meriah. Ayo semuanya yang ada di rumah, mari kita menyanyikan lagu Feliz Navidad dengan semangat dan bergairah. Nah, walaupun kita gak bisa bertatap muka, tapi kita masih bisa bersenang-senang kan? Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. Kami mewakili pengurus PRA dan PRP mengucapkan selamat hari Natal